ada dalam diri kita tak pernah dicabut oleh Allah, yaitu iman, Islam, sehat dan sempat, terutama tadi sudah mati, sekarang hidup kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tadi kita sudah mati tapi dihidupkan kembali, imannya ada, Islamnya ada, tetap sehat, sempat, sehingga datang ke Masjid Al-Faizin untuk sholat subuh berjamaah. Semoga nikmat-nikmat itu senantiasa Allah limpahkan pada kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang iman, pastinya kalau bukan karena kekuatan iman, mungkin kita tak akan datang. Karena banyak orang yang mengaku dan merasa dirinya beriman, tapi belum bisa dibuktikan. Antara tidur dan sholat itu lebih enak tidur, tapi yang namanya sholat bagi orang beriman lebih nikmat daripada tidur. Nah, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dijadikan sebagai muqiminas sholat, orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat, terutama yang berat adalah subuh berjamaah. Pertemuan terakhir yaitu ayatnya ayat 10 ya. Ayat 10. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ayat 10 yang sebelumnya walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ada yang baca yaitu yakdzibun, ada yang baca yaitu yukadzibun. Nah, ayat berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum ay li haula'il munafiqina, jika dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, karena ayat ini berbicara tentang orang munafik. Sebelumnya orang kafir singkat, sebelumnya orang beriman singkat. Ini berbicara orang munafik panjang lebar, karena memang orang munafik ini antara kedua. Apa? La tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Bita'wiqin nasi an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan cara menghalang-halangi, mencegah orang-orang untuk ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara perbuatan yang sering dilakukan oleh orang-orang munafik, bukan hanya sekedar mereka tak mau beriman, bukan hanya sekedar itu mereka nanti ada pengakuan, tapi ada upaya untuk mencegah dan melarang orang lain untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luarannya bagus, dalemannya angus. Jadi bagaimana caranya supaya tidak ada lagi orang-orang yang memeluk agama Islam yang ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu diantaranya yang dimaksud dengan jangan berbuat kerusakan. Kenapa? Karena orang kalau tidak beriman sejatinya itu adalah fasad, yaitu kerusakan. Orang kalau beriman insya Allah itu termasuk adalah perbaikan.
Orang kalau sudah imannya mantap, imannya sempurna, insya Allah yang dilakukan tak lain adalah kebaikan, baik kemaslahatan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Karena sederhana, orang kalau beriman itu diantaranya bukti yang terkecil kata Nabi, imatatul adza anit thoriqi, yaitu menyingkirkan hal yang membahayakan kecil dari jalan yang dilalui orang. Bahasa kita menyingkirkan duri dari tengah jalan. Itu pembuktian iman terkecil. Tapi beda kalau orang munafik naruh duri. Nah, itu kira-kira kerjaannya menjadi penghalang, pengrusak. Pertanyaannya para jamaah rahimakumullah buat kita, kalau kita sedang naik kendaraan roda 2, ada paku, ada beling, ada batu, ada kayu kelihatan, kita turun, kita singkirkan, apa kita lalui menghindar? Monggo Pak Haji. Kalau kita sedang naik sepeda motor, lihat ada paku, ada beling, atau ada batu, atau ada kayu, kita turun disingkirkan biar orang berikutnya selamat, apa kita menghindar? Menghindar. Benar, alhamdulillah. Berarti Pak Haji begini nih. Ya, ternyata kita kebanyakan adalah menghindar. Kenapa menghindar? Demi keselamatan. Padahal orang setelah kita nggak lihat, akhirnya mereka yang celaka. Kalau celaka gara-gara siapa? Gara-gara sampean. Udah tahu lihat ada paku, ada beling, ada batu, cuma menghindar biar selamat sendirian. Yang belakang nggak lihat, akhirnya kecelakaan atau nyusahin. Atau nyusahin lagi buru-buru mau nyusul keluarga, mau jemput anak atau siapa, ternyata gara-gara ada paku. Nah, ini bukti iman, imatatul adza anit thoriq. Yang paling kecil bukti keimanan adalah nyingkirkan duri dari tengah jalan. Jangan kita yang menghindar itu. Nah, orang munafik ini tidak, mereka perbuatannya selalu adalah yaitu merusak. Mereka selalu mengganggu orang, menghalang-halangi orang lain untuk bisa melakukan kebaikan. Kalau dibilang begitu, orang munafik, kalian janganlah kalian yaitu berbuat kerusakan dengan cara diantaranya menghalang-halangi orang lain untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Qalu, mereka jawabnya begini, innama nahnu muslihun. Oh tidak, kami ini tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang selalu melakukan perbaikan. Jadi bukan cuma kebaikan, perbaikan. Kalau orang yang melakukan kebaikan namanya orang soleh. Kalau orang itu melakukan perbaikan namanya muslih. Namanya Jadi orang soleh itu gampang dan mudah diterima orang. Kita rajin sholat, kita rajin puasa, kita juga tak pernah ganggu orang, kita rajin ibadah istiqomah. Siapa yang gak seneng? Siapa yang gak seneng? Bahasa kita preman aja segan, karena kelihatan itu ahli ibadah, orang soleh. Tapi untuk menjadi muslih susah. Kenapa? Karena akan melakukan perbaikan orang lain dijadikan baik, lingkungan yang buruk akan dijadikan baik. Namanya muslih. Nabi dulu sebelum diangkat menjadi nabi, siapa yang tidak tahu kalau nabi itu adalah orang baik, orang soleh, jujur, amanah. Yang ngasih gelar Al-Amin juga mereka. Tapi setelah jadi nabi akan melakukan perbaikan, banyak tantangan dan rintangan. Itu kalau cuma ibadah sendiri nggak peduli lingkungan, itu aman, nyaman, orang hormat. Tapi kalau kita ingin memperbaiki orang sekitar dan lingkungan, itu cenderung banyak yang menghalang-halangi apa banyak yang mendukung?
banyak yang menghalang-halang. Nah, minimal kita tidak jadi penghalang, apalagi sudah menghalang-halangi orang lain untuk melakukan perbaikan, ternyata ngakunya innama nahnu muslihun. Oh tidak, kami ini adalah orang-orang yang selalu melakukan perbaikan. Pertanyaannya, lah kok pede? Oh biasa, lawang di atas disebut wa minan nasi may yaqulu amanna, ada yang ngomong kami beriman, pede ngomongnya. Wa innama qalu dzalika, kenapa orang-orang munafik itu mengatakan innama nahnu muslihun, li'annahum tasawwarul fasada bi suratis solahi, karena mereka bayangkan dan mereka mendeskripsikan bahwa kerusakan itu merupakan yaitu bagian bentuk kebaikan. Lawang merusak dirasa sebagai bentuk kebaikan. Namanya juga orang munafik, antara mulut sama hati tidak sama. Coba cek, kita bohong aja, antara hati sama mulut sama apa tidak? Kalau ketemu orang manis apa pahit? Manis. Itulah orang yang punya karakter orang munafik. Tapi hati-hati Pak ya, yang dulu pernah disampaikan, jangan kemudian kalau ada kriteria ciri-ciri orang munafik, orang itu dikatakan munafik yang masuk di neraka terbawah. Karena ini munafiknya beda, kafir aslinya cuma pura-pura beriman. Kalau kita dan saudara kita kan sering bohong, sering kan, sering ingkar janji kan, sering berkhianat kan. Nah, bukan munafik ini kita, cuma yaitu sikap perbuatan kita kayak orang munafik. Nah, ini bahaya nih. Nah, itulah orang munafik. Kenapa demikian? Kenapa kok mereka bisa membayangkan, mendeskripsikan bahwa keburukan, kerusakan adalah bentuk kebaikan? Lima fi qulubihim minal maradi, karena dalam hati mereka ada penyakit. Sebagaimana ayat sebelumnya, faza fi qulubihim marad, maradun fazadahumullahu fi qulubihim marad, bahwa dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marad, penyakitnya makin ditambah. Nah, karena dalam hati mereka ada penyakit, maka mereka mengira bahwa perbuatan menghalang-halangi melakukan kerusakan adalah kebaikan. Nah, ini alasannya ada aja, kita punya penyakit. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim ablagha raddin, lalu Allah berfirman sebagai bentuk bantahan pada pernyataan mereka bahwa mereka masuk orang-orang muslih. Ala innahum humul mufsidun. Ala ay bala, ingat. Ingat, ala bala, ingatlah. Innahum humul mufsiduna, perlu diperhatikan bahwa mereka orang munafik itu adalah yaitu al-mufsidun, destroyers, kata orang Madura. Orang munafik mereka adalah destroyers. Tahu destroyers? Bahasa Madura itu. Oke, bahasa Madura. Iya. That hypocrites are destroyers, itu bahasa Maduranya. Orang-orang munafik adalah yaitu mufsidun, tukang bikin rusak, tukang bikin rusuh. Itu tadi bahasa Madura ya. Cari Madura mana, Bangkalan, Sumenep apa? Destroyers. Benar bahasa Madura? Madura. Oh, beliau juga nggak tahu, itu kosakata Madura lama. Ya, al-munafik humul mufsidun. Nah,
that hypocrites are destroyers. Itu bahasa Madura apa aja. Bahwa mereka adalah yaitu perusak. Mereka adalah pengrusak. Dengan cara apa? Yang nampak waktu itu tentunya adalah lahabit ta'wik. Mereka itu melakukan yaitu bentuk menghalang-halangi, merintangi, mencegah orang lain untuk melakukan keimanan. Sebab kalau tidak beriman nanti yaitu melakukan segala perbuatan yang diinginkan tapi dikira bentuk kebaikan. Ini kata Allah nih, walakin la yash'urun. Perusak tapi mereka tidak sadar kalau mereka adalah perusak. Ngakunya mereka adalah muslih, orang yang selalu melakukan perbaikan. Ini namanya ciri. Ini namanya ciri. Yang nampak sebetulnya nyata adalah berbuat kerusakan, tapi ngakunya melakukan perbaikan. Nah, karakter seperti ini tidak boleh nimpel pada kita orang yang beriman sejati. Jangan cuma mulut yang menyatakan amanah, tapi tembus ke hati plus ke perbuatan. Kalau orang beriman tidak, yang ada ngajak, bukan mencegah. Nah, ini jangan dibalik. Walakin la yash'urun, mereka tidak sadar annallaha ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yutli'u nabiyahu ala fasadihim, yaitu menginformasikan, memberitahukan kepada Nabi Muhammad yaitu terkait tentang kerusakan mereka. Dikira nggak tahu kalau mereka itu melakukan upaya menghalang-halangi, merintangi, mencegah orang. Dikasih tahu. Memang kalau mereka bertemu dengan orang beriman kan nggak ketahuan, karena berupaya biar mirip dan sama. Tapi Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa mereka itu sebetulnya sudah yaitu merintangi, menghalangi orang lain untuk beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan begini, nggak usah taklim di Al-Faizin, jangan taklim. Tapi kalau ketemu pengurus dan ustadznya, alhamdulillah kami sudah ngajak jamaah supaya ikut taklim. Padahal ngomongnya nggak usah ngaji Faizin, jangan. Bisa ditangkap maksudnya? Jadi kalau ketemu orang di luar nggak usah kita ngaji di Al-Faizin, DKM-nya begitu, apalagi ustadznya kalau subuh Jumat. Nggak usah jangan ngaji di situ. DKM-nya itu begini, ustadznya yang hari Jumat ketiga subuh begini, nggak bagus itu, jangan ngaji di sana. Nah, tapi kalau ketemu DKM sama ustadznya, alhamdulillah Pak Haji, Pak Ustadz, saya sudah berupaya untuk ngajak orang-orang itu datang ke masjid. Alhamdulillah mereka datang, padahal datang sendiri. Banyak nggak datang gara-gara dihalang-halangi. Jelas? Awas kalau datang ke Al-Faizin. Nah, ini yaitu bentuknya menghalang-halangi, diancam. Nah, kemudian wa idza qila lahum aminu. Satu. Yang kedua, kalau dikatakan pada mereka aminu, berimanlah kalian. Loh, kok disuruh beriman? Bukannya mereka menyatakan wa minan nasi may yaqulu amanna, kami beriman, karena imannya bohongan. Maka disarankan aminu, berimanlah kalian kepada apa dan siapa, yaitu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berimanlah kepada Nabi Muhammad. Susah orang kalau sudah tidak senang untuk percaya, apalagi memberikan dukungan. Lawang percaya tidak, apalagi ngasih
kasih dukungan, yang ada kepura-puraan, pura-pura mendukung padahal dia jadi penghalang, pura-pura senang padahal nusuk dari belakang. Nah ini wal Quran, dan berimanlah kalian semua juga kepada Al-Quran. Nah, pada Al-Quran kita beriman pada Quran ya. Bukti imannya apa? Baca Al-Quran, dipahami, diamalkan, disampaikan. Jangan sering nyampaikan, nah ini enggak diamalkan, belum begitu paham, jarang baca. Tapi dibaca, dipahami, diamalkan, lalu disampaikan. Mudah-mudahan yang ngomong ini masuk kategori yang sering baca, yang memahami, diamalkan dulu baru disampaikan. Sebab kalau nanti yang disampaikan beda dengan yang diamalkan, na'udzubillah, ya masuk munafik kriterianya, plus juga masuk murka Allah subhanahu wa ta'ala ditimpakan pada dirinya. Ai innal mu'minina nasahul munafikina min wajhaini. Wah, salah ketik berarti nasahul munafikuna. Mudah-mudahan salah ketik. Bahwa orang-orang beriman memberikan nasihat kepada orang munafik. Orang yang beriman sejati memberikan nasihat kepada orang-orang munafik min wajhaini, dari dua sisi. Ahaduhuma, satu, an-nahyu anil ifsadi, yaitu mencegah mereka untuk melakukan kerusakan-kerusakan berikutnya. Wa huwa at-takhalli 'anir radha'ili, untuk melepaskan segala bentuk sifat dan karakter buruk. Jadi lepaskanlah sifat-sifat buruk. Kita kan sifat buruk masih punya, itu pun tidak kita lepas. Jadi takhalli namanya. Wa tsanihima, yang kedua, al-amru bil imani, yaitu ngajak nyuruh mereka untuk beriman kepada Kanjeng Nabi dan kitab suci yang dibawa adalah Al-Quran. Wa huwa at-tahalli bil fadhaili, yaitu menghiasi diri dengan segala bentuk fadilah, yaitu bentuk kebaikan. Jadi konsepnya sederhana, pakai konsep takhalli, yaitu melepaskan segala sifat karakter buruk yang ada pada diri kita. Setelah sifat buruk itu lepas dari kita, baru at-tahalli, kita berhias dengan segala bentuk kebaikan. Maksiat ditinggalkan lalu taat, itu namanya tahalli. Yang tadinya yaitu sukanya adalah megang nyekek botol, itu adalah radha'il, kehinaan dan keburukan. Sekarang botolnya nggak lagi dicekek, itu namanya takhalli. Sudah nggak nyekek botol. Nyekeknya apa? Gelas. Tapi kalau isinya sama podoai. Paham ya nyekek botol? Bukan botol ini, bukan. Botol apa? Topi miring. Terus apa lagi? Apa lagi selain topi miring? Nggak usah nyebut, nanti dikira hafal sering beli. Ya, jadi tidak lagi mabuk, enggak lagi mabuk-mabukan, namanya takhalli, yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat yang buruk. Setelah berhenti, jangan lupa tahalli, apa? Datang ke masjid, taubat, sholat, ngaji, memperbaiki diri, namanya tahalli, berhias diri. Nah, tapi dalam tasawuf ada konsep namanya tajalli, yaitu mengejawantahkan. Apa itu? Yaitu mengejawantahkan. Ya, ini adalah menampilkan sifat-sifat ketuhanan. Allah Rahman ditiru, dia jadi pengasih.
Allah Rahim ditiru, yaitu jadi penyayang. Allah Razzaq ditiru, dia suka berbagi. Jelas? Nah, itu namanya adalah bentuknya tajalli, memancarkan segala sifat kebaikan, yaitu sifat-sifat Allah dan sifat Rasulullah. Namanya tajalli, nyinarin orang setelah dirinya lepas dari keburukan, lalu menghias dengan kebaikan, sekarang memancarkan dan menyinari orang lain. Nah, itu baru keren. Nah, itu ajakannya adalah lepaskan segala bentuk keburukan yang sudah ada, tapi lalu diganti berikutnya adalah dengan berhias diri dengan fadhail, yaitu fadilah-fadilah bentuk kebaikan. Kama amanan nasu, sebagaimana orang-orang beriman kepada Rasulullah, kepada Al-Quran. Jadi kalau mereka dibilang, berimanlah kalian sebagaimana itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad beriman. Nah, ini ay al-kamiluna fil insaniyati, orang-orang yang sudah mencapai tahap kesempurnaan dalam kemanusiaan. Jadi manusia itu sempurna kemanusiaannya kalau dia menjadi manusia yang beriman. Orang kalau tidak beriman maka dia menjadi manusia belum sempurna. Karena kita diciptakan oleh Allah tak lain adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah tak lain untuk mengabdikan diri kepadanya. Itu. Jadi kita ini menjadi manusia sempurna kalau beriman. Al-amilunah bi qadiyatil aqli, dan juga yaitu mampu mengamalkan dan menerapkan bi qadiyatil aqli, yaitu sesuai dengan apa yang dipahami oleh akal. Jadi akalnya dipakai ke ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat Nabi yang sudah beriman. Jadi berimanlah seperti Abu Bakar, atau ke Abdullah bin Salam wa ghairihi, berimanlah kalian sebagaimana Abdullah bin Salam dan teman-teman beliau, min mu'mini ahlil kitabi, yang dulunya mereka ahlul kitab lalu beriman. Jadi Abdullah bin Salam ini termasuk bagian dari tokoh ahlul kitab yang dulunya adalah masih non muslim, masih ahlul kitab, masih Yahudi, tapi berdasarkan ilmu yang dipelajari dari kitab sucinya dan menggunakan akalnya dipelajari, ternyata beliau beriman tokoh-tokohnya. Jadi berimanlah seperti yang sudah beriman dari kalangan orang-orang beriman sahabat Nabi, atau yaitu seperti Abdullah bin Salam. Ini tokoh ahlul kitab tapi beriman. Wal makna, maksudnya aminu imanan makrunan bil ikhlasi, berimanlah kalian kepada Nabi dan Al-Quran yang diiringi dengan keikhlasan, jangan kepura-puraan, jangan juga yaitu menghalang-halangi, merintangi orang. Mutamahhidon an syawaibin nifaki, selain ikhlas juga harus bersih, murni dari segala bentuk kehinaan dan keburukan. Imannya ikhlas, ucapan dan tindakannya bebas dari segala bentuk keburukan. Umumnya iman, tapi mulut, hati dan perbuatannya kotor. Nah, itu tidak. Ini namanya mutamahhidhon an syawaibin nifaq, bersih dari yaitu karakter-karakter hipokrit. Bahasa Maduranya hipokrit, yaitu adalah orang-orang munafik. Itu bahasa Madura apa sih? Nyari di kamus.
mumathilan li imanihim. Nah, juga ini menjadi cerminan contoh pembuktian dari bentuk keimanan. Kalau beriman harusnya ditunjukkan. Kita ini kan beriman, cuma pembuktian keimanan masih begitu-gitu aja, belum ada peningkatan. Tapi alhamdulillah, syukurilah beriman. Tidak apa-apa masuk surga meskipun di pinggir, nggak apa-apa, daripada masuk neraka di tengah, di bawah. Lebih baik masuk surga di kebun juga nggak apa-apa. Kenapa? Gampang, nanti suan ke kanjeng Nabi. Pokoknya di surga dulu, nanti di surga suan, datang bertamu ke kanjeng Nabi, surga Firdaus. Kalau enak, izin pada Nabi mau tinggal di situ. Diizin. Sing penting masuk surga. Mudah-mudahan ini menjadi ahlul jannah semua. Amin ya rabbal alamin. Cuma kalau kita lihat dan ingat tentang iktiraf, ingat iktiraf ilahilas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, saya tak layak menjadi ahli surga, apalagi Firdaus. Tapi saya tak kuat masuk neraka. Kira-kira kita ini kalau lihat amal perbuatan meskipun ngaku iman, kira-kira kita ini layak masuk surga apa neraka? Jadi kita ini layak masuk surga apa neraka? Kalau kita ngitung sendiri dan nimbang sendiri amal baik dan buruk kita. Nah, nanti dihitung ya. Kita tahu kok, kita tahu, Allah tahu, Rokib Atid tahu. Nah, kira-kira nanti kalau dicatat kita ini menjadi ahli surga apa neraka? Fahabali taubatan waghfir dzunubi. Terimalah taubatku, ayo sering taubat. Kemudian ampuni dosa. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mengampuni dosa-dosa besar. Taubat, taubat. Terus lanjutannya apa? Dzunubi mithlu a'dadir rimani. Ya Allah, dosa-dosaku bagaikan jumlah pasir di lautan dan di pantai. Nah, dosa kita seperti pasir, banyak yang pasir. Kemudian apa? Fahabali taubatan ya dzal jalali. Terimalah taubatku wahai Zat yang Maha Agung. Selanjutnya, wa umrina kisun fi kulli yaumi. Sementara umurku tiap hari terus berkurang. Kan di catatannya terus berkurang, dalam kenyataan bertambah. Pak Haji, kenyataan bertambah atau berkurang? Bertambah. Dari 50 sekarang 70, nambah. Kalau dalam catatan Allah berkurang, jatahnya nggak tahu jatahnya berapa. Kalau jatahnya 75 sebentar lagi. Kan begitu. Ya, kan sudah dikurangin dalam catatan, tapi dalam kenyataan bertambah. Yang dituntut nanti oleh Allah yang di catatan apa di kenyataan? Yang di kenyataan. Makanya wa umrina kisun fi kulli yaumi. Duh, usiaku tiap hari makin berkurang, jatahnya diambil terus. Tapi wa dzambi zaidun kaifa timali
Usia di catatan Allah makin berkurang, tapi kenyataan nambah makin tua. Tapi dosaku terus nambah, bagaimana aku sanggup untuk memikulnya? Tuh, harusnya kita ngaku begitu. Tapi insya Allah kita ahli surga lah. Amin ya rabbal alamin. Yang penting jangan kayak begini nih. Lalu qalu masih bantah. Fima bainakum la bihadratil muslimin. Saat mereka ngumpul sama orang munafik, ngomong begini nih, orang munafik lagi ngumpul, nggak ada orang beriman. Anu'minu bi Muhammadin kama kita mau beriman seperti orang-orang dungu-dungu itu. Jadi lagi ngumpul sama orang munafik itu saling nanya, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kita akan beriman seperti orang-orang dungu itu yang beriman pada Muhammad? Jawaban mereka, al-jihal, yaitu orang-orang bodoh. Jadi sama orang munafik nih, kita mau beriman kayak orang-orang dungu itu. Nah, ngomongnya begitu. Merasa pintar marah. Wa innama saffahul mu'minina litahkiri sya'nihim. Kenapa mereka menyatakan bahwa sahabat Nabi yang beriman dikatakan dungu, didungu-dungukan, dibodoh-bodohkan? Hati-hati sering mendungu-dungukan orang. Itu ucapan orang munafik. Sering mendengar orang mendungu-dungukan. Sering. Ada. Siapa? Siapa orang yang gampang mendungukan orang? Nah, oh ya, orang munafik di kehidupan nyata. Siapa? Hah? Makanya jangan dikit-dikit dungu. Nah, ini karena ini adalah ucapan yang selalu dilontarkan oleh orang munafik kepada orang beriman. Kenapa? Litahkiri sya'nihim, karena mereka yaitu menghinakan status, posisi, kondisi, keadaan sahabat Nabi. Kenapa? Li'anna aktsarahum fuqara'u, karena yang banyak sahabat Nabi waktu itu dari kalangan fakir miskin. Itu dungu itu. Gara-gara fakir miskin dibilang dungu. Padahal mereka wa ba'duhum mawalin, bahkan sebagian juga ada dari kalangan budak. Misalnya ka Suhaib, seperti Suhaib, wa Bilal, dan Bilal. Tapi Bilal sandalnya sudah kedengaran di surga. Sudah kedengaran di surga. Mudah-mudahan yang sering jagain waktu di masjid kayak Bilal. Amin ya rabbal alamin. Ya, tapi Bilalnya banyak di sini. Bilalnya banyak. Nggak tahu Bilal yang mana nanti yang sandalnya ke surga itu. Ini kan banyak, tiap Jumat ada Bilal kan. Ya, selanjutnya sebentar lagi ini. Auli adamil mubalati biman amana minhum, atau mereka memang tidak peduli siapa saja yang beriman kepada kanjeng Nabi. Memang orang munafiknya tidak peduli siapapun orang yang beriman. Kalau yang ditafsirkan adalah infusiro an-nasu, kalau ditafsirkan kata kama amanan nasu, anu'minu kama amanan nasu, nah itu siapa? Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Abdullah bin Salam ini orang pinter, orang hebat sebelum masuk Islam. Kalau dilihat itu adalah karena orangnya adalah orang awam, budak, atau orang tak punya, dianggap dungu, berarti dipukul rata. Karena banyak yang beriman dari kalangan orang hebat, berarti dipukul rata, nggak peduli. Pokoknya yang beriman pada kanjeng Nabi Muhammad dibilang dungu oleh mereka. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim ablagha raddin. Allah lalu berfirman sebagai bentuk bantahan pada mereka. Ala, ingat, sama kan ala tadi? Kalau tadi ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sekarang ala innahum humus sufaha. Sebetulnya mereka lah orang-orang yang dungu. Jadi orang munafiknya yang dungu. Jelas ya? Ail al-jihal,
yaitu mereka orang-orang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu kalau dirinya bodoh. Annahum sufaha, mereka tak tahu kalau mereka sebetulnya orang yang bodoh. Jadi kalau kita orang beriman, berarti kata Allah bukan orang dungu, berarti orang hebat, orang pintar, orang beruntung. Mudah-mudahan kita beruntung semua, amin. Wallahu a'lam bissawab. Monggo ada diskusi.